الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sampai ngawronyo sampai detik ini Allah masih sayang kepada kita, Allah masih cinta kepada kita, dengan cara Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan sujud bersama dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha pada tahun ini secara berjamaah. Ini merupakan kesempatan besar bagi kita. Ini merupakan salah satu tanda Allah masih sayang kepada kita, dengan cara Allah berikan izin kita untuk sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah dibalutkan dengan kain putih, artinya ketika kita sudah meninggal, termasuk perkara yang kita akan kita rindukan
adalah kita ini pernah melakukan sujud ketika kita hidup diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang hari ini diberikan kesempatan untuk sujud, dia melakukan sujud. Karena kesempatan sujud merupakan salah satu perkara yang akan kita rindukan ketika kita sudah meninggal nanti. Kemudian salam masalam juga selalu kita doakan semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan lambang moto semboyan tanda cinta kepada umat dan kepada al dan sahabat beliau sekalian yang senantiasa mendampingi Rasulullah dalam memperjuangkan agama yang diridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat keampunan juga kepada para alim ulama, yang mana dengan berkat perjuangan ulama-ulama di masa lampau, Islam yang dulunya cuma ada di Arab Saudi sekarang sudah berada di Aceh khususnya, dan umumnya di mana saja umat Islam itu berada. Seandainya ulama-ulama di masa lampau tidak rela memperjuangkan harta, agama, bahkan nyawa sekalipun, kemungkinan besar masyarakat Provinsi Aceh sampai saat ini masih hidup di dalam agama yang dianut oleh nenek moyang kita dulu. Seandainya nenek moyang kita dulu hidup di dalam agama Kristen, kemungkinan besar masyarakat Provinsi Aceh sampai detik ini masih hidup di dalam agama Kristen. Diakui ataupun tidak, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, dan hari ini kita telah merasakan bagaimana indahnya Islam. Itu tidak terlepas daripada perjuangan daripada ulama, karena ulama merupakan pewaris daripada segala nabi. Yang mulia Abu Imam Syekh Masjid, Bapak Kecil, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, abu-abu kami, pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian, para tokoh masyarakat, dan para seluruh orang tua kami, para jamaah hadirin sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin menjadi momen besar kepada kita kaum muslimin. Ini menjadi renungan bagi kita. Ini kesempatan yang masih Allah berikan, tapi kesempatan ini tidak semua orang Allah berikan kesempatan. Di antaranya kita kesempatan untuk bisa melakukan memperbanyak ibadah di bulan-bulan baik. Kemudian kesempatan untuk berkumpul di dalam keluarga kita, berkumpul dengan sanak famili keluarga kita. Ini menjadi renungan di hari-hari Aidil Adha seperti ini. Karena di antaranya apapun yang dianjurkan di dalam suasana Aidil Adha ini merupakan proses ataupun penambahan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintah yang dianjurkan, lebih-lebih amalan-amalan yang sangat dianjurkan pada pelaksanaan hari raya Aidil Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita melihat satu fenomena yang terjadi di mana-mana secara umum, kita bisa melihat ketika seseorang sudah dekat dengan Pak Camat, mungkin setingkat Pak Geci, ya sekilas mata orang tersebut akan memandang sebelah mata. Artinya mungkin kalau dia sudah akrab dengan Pak Camat, setingkat Geci ya biasa-biasa saja. Kemudian kita beranjak ke tingkat yang selanjutnya. Kalau seseorang itu sudah dekat dengan Pak Bupati, mungkin setingkat camat ya biasa-biasa saja. Kapolsek kita sudah dekat, ke Kapolres kita sudah dekat, tingkat Kapolsek apalagi. Kemudian kita beranjak ke atas, kita sudah dekat dengan Pak Gubernur, sudah dekat dengan Pak Kapolda. Mungkin setingkat Bupati sebelah mata kita pandang, setingkat Kapolres sebelah mata kita pandang. Artinya akan terlihat kecil kalau kawan di sekeliling kita, urang-urang yang tahu Pak Bina Getanyo lebih raya daripada hal yang sedang kita hadapi. Kemudian kalau seandainya ada di antara kita sudah dekat dengan Pak Presiden, sudah dekat dengan Pak Jokowi lah kita katakan, mungkin setingkat Pak Gubernur ataupun Pak PJ Gubernur, itu mungkin akan terlihat kecil. Itu secara umum kenyataannya, dekingnya lebih besar. Menjadi renungan yang pertama hari ini kepada kaum muslimin sedang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang lain akan terlihat kecil. Kalau sekilas ilustrasi yang saya sampaikan tadi, kalau hari ini kita sudah dekat dengan Pak Presiden, mungkin di pimpinan-pimpinan di daerah, gubernur, bupati akan terlihat kecil pada pandangan kita. Namun yang penting bagi kita renungan yang pertama hari ini adalah apabila hati kita sudah dekat dengan Allah, maka yang lain akan terlihat kecil. Kita memang mengakui bahwa Allah
yang maha kuasa, Allah yang maha agung. Namun kita terapkan di dalam hati kita, kita yakini bahwa kita dekatkan dengan sedekat mungkin hati kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka yang lain daripada Allah akan terlihat kecil pada pandangan kita. Maka yang melalui daripada konteks ini Al-Khatib mencoba membuat satu renungan kepada kita di hari Aidil Adha seperti ini. Karena di antaranya setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu mempunyai maqasid ataupun tujuan tersendiri. Jadi ubena ibadah-ibadah yang wajib oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tujuannya masing-masing. Di antaranya Allah perintahkan kepada getanya salat. Setidaknya salat itu ada tujuannya. Secara teori Al-Quran, salah satu tujuan salat adalah anil fahsya'i wal munkar, dapat tercegah perbuatan dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada pertanyaan, tapi banyak orang yang salat tapi salatnya tidak memasuki tujuan yang dia tarapkan. Artinya dia salat tapi dia bermaksiat. Ini perlu di cross check kembali apa yang dia lakukan. Kemudian kita melihat ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita juga ada tujuannya. Siapa yang menjawab tujuannya adalah Allah sendiri di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kalah ketika Allah mewajibkan ibadah haji kepada orang-orang yang mampu, juga sekilas ibadah haji ada tujuannya. Salah satu daripada hikmah ataupun tujuan ibadah haji untuk menghubungkan tali silaturahmi umat muslim sedunia. Mungkin selamanya getanya silaturahmi sesama orang Aceh, sesama saudara kita yang ada di tanah air. Tetapi dengan ada media, dengan ada sarana syariat pelaksanaan ibadah haji, maka silaturahmi umat muslim sedunia yang Tuhannya sama dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka juga kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang seiman dan seagama. Orang Cina, orang Jepang, orang Korea, orang Afrika ngumpul ketika hari Arafah. Inilah salah satu tujuan daripada ibadah haji, untuk melakukan menghubungkan tali silaturahmi umat muslim sedunia. Kemudian kita melihat anjuran ibadah kurban. Tujuan daripada ibadah kurban adalah menyelam kita kepada takarub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan melaksanakan apa yang diperintahkan. Karena yu perintah kurban berarti kurban. Maka sangat beruntunglah bagi orang-orang yang hari ini mau melaksanakan kurban. Ketika kurban itu merupakan syariat sebagai media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penting satu keinginan, kemauan supaya kurban ini bisa terlaksanakan. Dalam sebuah penelitian tertulis bahwa kenapa di Aceh itu sangat sedikit angka untuk berkurban. Artinya di Aceh dithat urang tim kurban ketimbang di daerah yang lain. Padahal angka kredit di Aceh itu paling tinggi di Aceh. Jadi dalam sebuah penelitian kenapa di Aceh sangat sedikit orang yang minat berkurban, jawabannya bukan karena orang Aceh tak mampu, bukan karena orang Aceh tak punya uang, tapi keinginan hari ini untuk berkurban sangat sedikit, sangat kita tanamkan. Sebenarnya menyata pegah bab kurban bab penghoror ya, nyo agak bacut hanpak pakon wati dah pegah fadilah-fadilahnya laju getikui peng kabi gorden kali mengganto, motor kali mengganto, yang pah tak pegah bab kurban 5 bulan kau likut. Jadi tak kubah haju pengen untuk bisa berkurban. Namun hari ini untuk mengingatkan kembali kepada kita, dalam sebuah penelitian kenapa dikatakan demikian, Aceh termasuk daerah yang mempunyai kurban yang sedikit dibandingkan daerah-daerah yang lain. Bukan Aceh tak punya uang, bukan orang Aceh nggak punya uang, tapi kemauan kita untuk berkurban ini sedikit. Buktinya dipegatlah salam sabo angket, angka kredit itu di Aceh sangat-sangat tinggi. Sampai terus bak kosmos, bajai daster orang Aceh gantur ladum-ladum. Ini menjadi renungan bagi kita. Dalam agama, dalam kitab, kita katakanlah satu sapi, satu lembu itu boleh 7 orang, 2 juta kita katakan. Tapi hari ini kita tak sanggup. Itu belum kita katakan kita hari ini yang kredit. Saya tidak bicara hukum kredit.
yang cok anturan. Kita katakanlah yang ngambil NMAX, yang ngambil Vario 1 bulan 800.000 bahkan 1 juta dalam jangka 24 bulan, dalam jangka 32 bulan. Dalam yang cok Innova Avanza yang 1 bulan, kita hari ini bisa membayar 5 juta rupiah dalam 1 bulan. Kenapa hari ini kita bisa mengambil? Karena meyakini menyahana Honda tu haki jamannya, karena menganggap itu butuh kendaraan di dunia walaupun kredit. Namun kalau hari ini kita bayangkan dengan kacamata iman, kalau kita hari ini butuh kendaraan, harus ada kemauan. Menyata pegah 2 bulan, dalam 3 bulan matang 200 ribu, dalam titun padum kapeng. Kita katakanlah 1 ekor kambing itu 2,5 juta. Kita katakanlah kalau pantungan sapi itu dibolehkan 1 sapi 7 orang, 2 juta ataupun 2,3 juta. Ini merupakan satu keperluan kita di akhirat nanti sebagai kendaraan. Tapi yang menjadi kenyataan hari ini di lapangan, kemauan untuk berkurban ini sangat sedikit. Bahkan uronyo angka kredit tinggi karena menganggap Hondanya kebutuhan dalam dunia. Mau tidak mau harus kita berani mengambil kredit. Tapi kalau hari ini kita anggap kurban ini sebagai kendaraan, maka hari ini kita harus berani kemauan untuk melakukan walaupun cicilan. Banyak kita lihat di tanah air kejadian seperti di Jawa Timur, orang ibu-ibu pedagang pecal, mi bahasa Aceh urang mekat mi caluk ba amperan toko. Beliau mengumpulkan uang sampai 8 tahun sehingga beliau bisa menyumbangkan 1 ekor sapi yang besar mi bahasa Jino menyayum nyelet 2 ton kau ikut. 25 juta, itanya 14 juta tak kurban lemo. Urang mekat pecai mi caluk ba bini amperan tokonya 25 juta geserahkan peng kepada panitia. Kenapa? Itu jualannya minyak bahasa katanya lagi jamu gendong gemekat pecai, tapi mampu untuk belikan kurban hanya 15 ribu tiuro bak ke petapat hasil daripada gemekat micalu. Kita yang hari ini mendapatkan uang 100 ribu 150 ribu, tapi kita hari ini tidak bisa berkurban. Kemudian kita melihat lagi proses orang-orang yang melaksanakan haji, bukan semata-mata uang tapi keinginan. Banyak juga kejadian-kejadian di tanah air yang hari ini orang miskin pada kenyataannya, tapi mereka hari ini berada di tanah suci dalam rangka melaksanakan ibadah suci. Kenapa? Kemauan ini harus ada. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam momentum ini terus kita mengajak kepada kebaikan. Jadi ketika kita sudah baik tidak mau mengajak orang lain, ini menjadi masalah. Maka di antara keunikan daripada ajaran Abu Hasan As-Sajili, beliau mengatakan ketika melihat orang-orang baik ini diam, enggak mau ajak orang lain. Kalian urang ka saleh ka ke saleh ro mantang kita mang surga mantang. Hang ngetem pakat gok untuk tamang surga. Yang bengeh ga Abu Hasan As-Sajili. Artinya kalau mau buat baik itu harus rame-rame. Maka beliau mengatakan a'linu bi ta'atikum kama a'lana ghairukum bi ma'asihi. Kalau kamu buat baik itu harus rame-rame. Orang maksiat saja mereka hari ini rame-rame berbuat maksiat. Nah yang pegah dengku, mia tak pegat buat kebaikan rame-rame tak pakatnya tak pakat ji pegah ria. Dikatakan ria itu lebih cocok dulu. Karena kalau dulu kebaikan itu lebih baik disembunyikan. Mia zaman kebaikan itu lebih baik disembunyikan. Kenapa? Karena tidak ada pesaing. Yaitu angka kriminal, angka kejahatan sangat sedikit. Tapi kalau sekarang eranya kompetisi bahasanya, artinya kebaikan menjadi disaingi oleh kejahatan. Maka seandainya kebaikan hari ini tidak diviralkan, maka pemenangnya adalah kejahatan. Lebih-lebih daripada media, serangan media oronyo di TikTok, di chip dan lain sebagainya hari ini, serangan-serangan kejahatan melalui media. Maka kalau media ini tidak dijanjikan sebagai ladang kebaikan, maka kebaikan ini akan terus tertinggal. Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita melakukan kebaikan. Di dalam masalah kurban, setidaknya pada tahun ini kita hanya bisa memakan daging kurban orang yang berikan. Insya Allah ke depan kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan daging kurban kepada orang lain. Kalau kita menganggap di suasana Aidil Adha lebih-lebih ini merupakan suatu hari raya akbar. Allah ciptakan wa ja'alallahu lil mu'min fid dunya salasata ayyaman aidan. Allah memberikan 3 hari raya kepada orang mukmin dalam dunia ini 3 kali.
Lam tidun Allah ni jadikan uro raya kepada orang mukmin hego. Jadi yang nak bayang kita nyotok dua ge, uro raya puasa, uro raya haji. Ni pegang dalam kitab Tahrir hego uro raya. Ni jadi ni berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin dalam dunianya. Yang pertama adalah Jumat. Jumat juga merupakan hari raya bagi orang mukmin. Kemudian yang kedua, hari raya yang kedua adalah wal fitrah, artinya hari raya Aidil Fitri. Kemudian yang ketiga, hari raya Idul Adha. Maka ketiga-tiga hari raya ini ada syarat. Baru dikatakan orang itu sedang melakukan hari raya, sedang disempurnakan amalan di pada hari raya dengan syarat wa kulluha ba'dal ikmalil ibadah. Semuanya itu harus dilakukan dengan menyempurnakan ibadah kita apa-apa saja yang dianjurkan. Terutama ibadah salat Idul Adha yang diawali dengan salat 2 rakaat, kemudian dibacakan rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan. Kemudian selanjutnya wa kulluha ba'da ikmalil ibadah. Di antara ibadah-ibadah yang Allah anjurkan pada hari raya adalah untuk menyembelihkan hewan kurban. Sebagaimana Allah katakan langsung di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka hadirin sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu anjuran daripada Allah. Salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi kita jangan asik kurban perasaan aja ibu. Nah, jangan asik kurban perasaan aja. Setidaknya kurban yang Allah wajibkan, Allah anjurkan kepada kita, sudah kita lakukan atau tidak. Baik kurban secara individu ataupun secara rame-rame arisan. Dan dalam masalah kurban ini jangan ibu bayangkan, bapak bayangkan, kalau seandainya kurban itu yang kita naikkan nanti. Kalau lembu kita kecil, lembu kita kurus, kalau dinaikin rame-rame sampai 7 orang, itu kayak mana nanti nggak bisa jalan. Jangan kita bayangkan seperti itu. Ini sebagai media Allah memberikan kendaraan kepada kita. Masalah cara Allah balasnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama logikanya. Kalau kita yang kerja kantoran, yang kerja ngajar, ibunya istrinya ngajar, bapaknya juga kantoran. Otomatis instruksi daripada pimpinan daerah, umpamanya kita katakanlah istrinya ngajar di SMA 1, suaminya ngajar di SMA 2. Kepala sekolah menginstruksi dapat surat edaran daripada pimpinan setempat, wali kota ataupun bupati untuk berkurban setiap instansi. Jadi terakhirnya istrinya kurban di sekolah masing-masing, suaminya juga kurban pantungan uang di sekolah masing-masing. Sehingga karena cemburunya, artinya agamanya, ilmunya tidak ada dalam berkurban, sehingga nggak jadi berkurban dengan dalih, dengan alasan bapak nggak boleh berkurban di sana, ataupun istri ibu nggak boleh berkurban di sana dengan alasan kalau ibu berkurban di sekolah ibu, otomatis di sana pasti ada pak gurunya. Begitu juga dengan bapak, ada ibu gurunya. Pasti bapak masuk ke kelompok ibu-ibu gurunya. Nanti istriku dibawa sama orang lain. Jadi jangan sampai terpikirkan seperti itu. Ada kurban habina kelompok uring inang uragaminan. Jadi pada pikir ilmu hantruh terus kenan tabut. Kalau itu, kalau bahasa guru saya ngajinya itu harus katam. Nya hanjuk banyak, hanjuk kerbun kenan. Pakan tu lah kolong ijak sajan gop, ilung kujak ngelako gop. Bet terus kenan tak pikir. Nya punya terus kenan tak pikir. Ini sama seperti kalau ada orang yang kurban satu orang dalam kelompok itu, bisa kita katakan agak sedikit makmur. Hai tumbun ke bacut. Mupek-pek urung pejuk ilung haik ngang kelompoknya. Enggak yang tumbun haik plung untuk limolung. Kalau kita ngebayangin seperti itu, namanya kalau bahasanya gobloknya dipiara. Karena dalam agama itu bukan hanya saja riba yang diharamkan, bukan hanya saja judi yang diharamkan, bukan saja zina yang diharamkan. Miara goblok juga haram dalam agama. Artinya begini Bu, kalau seandainya kita punya uang untuk memberikan utang kepada orang pada tahun 80, kita katakanlah tahun 80 itu emas 1 manyam 100.000, kambing bendot itu untuk bisa kurban 100.000, kita utangin. Tapi orang yang utang itu nggak bayar-bayar, dia bayarnya tahun 2022 baru aku bayar uang kamu 100.000. Artinya Kak, seandainya dia bayar pada dulu,
Dengan 100.000 kita udah bisa dapat kambing, dan kambing itu udah besar dan udah beranak pinak. Tapi dia bayarnya 100.000 di tahun 2022. Putra tarumpuk terturibe. Apakah dia harus bayar 2.500.000 supaya dapat kambing, ataupun harus bayar seukuran emas? Itu mungkin sudah berbicara ranah riba. Artinya inilah yang dikatakan ilustrasi dalam agama. Bukan hanya saja riba yang diharamkan, miara goblok juga haram dalam agama. Petimang bangai juga haram dalam agama. Pakan tatim ibayu 2022 punya ibayu awai anak kambing kai manak cucu. Artinya inilah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah, meninggal tarku ta'allum kabirah. Meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan belajar itu dosa besar. Kapan kita terakhir belajar? Ketika kita sudah selesai dimakamkan, dan terakhirnya ketika kita dimasukkan di dalam kubur masih juga diajarkan, yaitu dengan mentalkinkan. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kesimpulan yang pertama di Aidil Aid seperti ini. Kita hari ini sejauh mana sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal sarana media syariat supaya kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak yang bisa kita lakukan, lebih-lebih berkurban. Maka hari ini kita melihat kasus-kasus orang yang terjadi di hari ini, ekonominya lebih rendah daripada kita, tapi kita ini tidak mampu berkurban. Ini menjadi renungan bagi kita. Kalau kita melihat daripada anjuran hadis-hadis Rasulullah, di antaranya ma'amila adami min amalin yaumin nahar ahabba ilallah min irakid dam. Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Jadi pada pagi ini sampai selesai hari tasyrik, batas waktu penyembelihan hewan kurban, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelihkan hewan kurban. Maka kalau kita hari ini uangnya udah habis, maka di awal saya katakan kalau terlalu banyak ngomong kurban, tetap ujungnya uangnya nggak ada lagi Pak Ustaz. Kabeh peng, yang pah bawai tebegah. Maka kalau saya itu khutbah Jumat itu kadang-kadang terkejut orang. 5 bulan 4 bulan sebelum Idul Adha saya katakan kurban. Jadi nggak ada celah jamaahnya mengelak hana lepeng. Menyainohat apakah kalau belah HP baru, kalau gantau gorden. Nah, jadi tidak punya uang lagi untuk berkurban. Maka kalau memang hari ini tidak mampu, niatkan siranedu inan. Untuk tahun depan kita ini bukan sekedar yang memakan daging kurban orang yang berikan, tapi setidaknya kita bisa memberikan daging kurban. Tunggu ilung kalilong kurban barosa. Tahun kemarin saya sudah berkurban. Dalam kitab nepegah nusunatkan untuk mentajdidkan kurban. Artinya disunatkan untuk persebaru dalam kurban. Tahun 2000 kita naik kijang LGE, naik kereta Asrea Prima ataupun Karisma. Tahun 2022 masanya ribon, masanya Pajero Sport, jadi harus ganto menyotun barosa kameng 2 juta beliau nyopeh nimita kameng yang tantut deng yang 4 juta kalinya. Kita yang hari ini kemarin tu cari lembu yang 14 juta, tahun ini upayakan yang cari 23 juta ataupun 18 juta. Artinya menyeberkan kijang LGX taid uranyo hanale ka Innova ribon sudah velos, artinya disunatkan untuk mentajdidkan, untuk tak persebaru kurban tanyo semakin hari semakin baik menurut kemampuan masing-masing. Kemudian hadirin kaum muslimin sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang Allah cintai pada hari raya. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduknya. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaka minal ardi fatitu biha nafsan. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tenanglah jiwa dengan berkurban. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu anjuran daripada Rasulullah bahwa mengatakan tidak ada kebaikan selain berkurban yang paling Allah cintai, selain berkurban yang Allah cintai pada hari raya Aidil Adha seperti ini. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa melakukan ibadah kurban pada hari ini. Kemudian selanjutnya dalam momentum-momentum Aidil Adha seperti ini, tetap hari ini yang kita tanamkan budaya silaturahmi. Masalah kurban tadi saya sambung, terlepas daripada PMK.
tidak menjadi alasan hari ini orang berkurban gara-gara PMK. Tetap kembali kepada fikih kurban. Binatang yang dikurbankan harus sehat lahir batin. Mia cekak ke PMK, demam, kuku dan sebagainya, jangankan binatang, orang hari ini sakit. Tetap kembali kepada konteks fikihnya. Binatang yang kita kurbankan harus sehat lahir dan batin. Hari ini kita sudah ada patuh kepada pemerintah untuk mencek binatang kurban kita kepada dinas terkait, dalam hal ini dokter hewan, dinas peternakan dan lain sebagainya, supaya dalam negara kita nggak salah sesuai dengan instruksi presiden. Kemudian secara hukum agama juga tidak salah. Artinya hewan yang kita kurbankan harus sehat lahir batin sesuai dengan yang kami pegah-pegah dalam kitab. Binatang tak kurban sehat dumpu. Maka hadirin sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam momentum Aidil Adha seperti ini, tanamkanlah budaya silaturahmi. Nyo semakin hari semakin hilang. Mungkin kita bisa melihat. Nah, pernah lu sampaikan dalam Jumat di sini. Kenapa orang-orang dulu itu lebih berkah umurnya? Kenapa orang-orang dulu itu lebih berkah umurnya? Biar dah pegah urung jino hana berkat le. Bukan hari ini enggak berkah lagi orang sekarang. Tapi orang sekarang cara untuk mempunyai keberkahan ilmunya itu sudah dihilangkan. Di antaranya menyorong awai. Pernah saya sampaikan di sini. Ketika mendengar berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyan cangkui lamblang netik dengku. Na toko-toko getuk gejak gehadiri bak urung meninggal. Tapi hari ini yang terjadi apa? Ada meninggal tagoji kake na urusan imam dusun dia bak leh kanjut aja. Tapi ketika orang dulu itu pantang mendengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahkan hari ini hanya menjadi ilustrasi, menjadi kadang-kadang pembohongan publik. Ketika hari ini meninggal para ulama, kita hanya pintar mengucapkan kata-kata innalillahi melalui pesan WA. Kami keluarga besar, masyarakat perangkat kampung, unsur pemerintah ini berturut duka cita atas meninggal Abu Fulan, Abu Pulin. Tetapi ketika Abu masih ada, ketika para ulama masih ada, kita kemana? Nggak pernah tercatat di dalam list daftar orang-orang yang hadir bersama ulama. Wah, tebut dengan ulama urung thot tapi na 15 ro ka ke 15 ro tapi. Jadi ketika meninggal para ulama berbondong-bondong mengatakan turut berduka cita. Ketika ulama mantengna, kemana kita hari ini? Maka ini upaya daripada silaturahmi. Mungkin yang kedua kita melihat suasana Aidil Adha. Suasana Aidil Adha bahkan suasana Aidil Fitri. 10 tahun bahkan 20 tahun yang lalu bisa kita bayangkan bagaimana suasana Uro Raya di Kedai Birim. Meriahnya luar biasa. 3 minggu kalau habis mejak-jak. Tapi akhir-akhir ini yang terlihat budaya silaturahmi pada pelaksanaan salat Id. Oh lehnyan kabeh ju. Le semayang Id, le semayang Uro Raya tantang hana li Uro Raya. Kenapa? Takkan karena urang hana mejak-jak li. Sehingga efeknya pun luar biasa. Ibu-ibu pas lebaran haji pun hana gepegak kuih li. Bahkan bagi pikir hana urang jak. Ini menjadi masalah. Mencekat ke kuih bersedekah orang Aceh pun unik-unik sekali. Nyabuk mak lem pegah becut. Kadang-kadang orang bersedekah kita agak sedikit unik. Kalau puasa mungkin, ataupun sebelum Idul Adha seperti ini, jumpa puasa di kedai dipajak. Mau belanja bu, ya. Jadi nggak terawih tadi, malah nggak sempat terawih Ustaz. Lagi belanja bawa kuih, buat kuih. Nyan bak jaro ke? Dumpu guna buah manok, mentega, tepung lengkap semua. Karena ingin bersedekah membuat kuih pada hari raya, menganggap rumahnya sangat banyak tamu datang. Tapi agak sedikit unik. Itulah yang aku fikir. Urang Aceh ketika bersedekah, niat bersedekahnya luar biasa. Sehingga punya cerita orang raya puasa sampai gekorbankan hana gejak terawih gara-gara gepegat kuih. Okeylah, enggak masalah. Niat antusias untuk bersedekah sangat tinggi. Tapi ada satu keunikan yang haik dah fikir. Rencana ke sedekah geblok cukup jai dah geblok kuih kena bersedekah. Tapi terus bak balang kuih, anak jaro hanlet aculok. Ini wate jak mana-mana wate tacok kacang. Wate ro kacang ni pegah gereda tak. Ini menjadi masalah. Maka tajak bak rumah-rumah maya kita bertamu kepada nenek-nenek kita itu, gebot kuih lam talam maju ngaki pijit tacok. Jadi kalau orang sekarang, maka menjadi renungan bagi kita itu ada di Facebook. Di Facebook itu dibuat satu video. Ada satu calon linto baru pegah jak bak mak tuan yang menjamin.
Yang pada kenyataannya fotonya dua diedit. Nya cerita ilustrasi kepada katanya omnya nak terdekat bergelah-gelah je. Jadi dalam videonya diedit tambah foto. Yang satu videonya pada kenyataan kenapa sampai toples kacangnya tumpah. Karena anak muda itu begitu dimasukin tangannya nggak bisa keluar lagi, terlalu kecil. Mbak ige meruah tu mahambu kacangnya. Yang taboh tu balang meruah ipeke gereda tak calon minta wah nacan yo. Balang-balang kue hero waro tu bru-bru ibu pluang lah. Jadi hana jadi kecok minta. Padahal pada kenyataannya bukan dia itu yang congok. Tapi balang kue kam sangkut dengan jaro. Inilah yang menjadi dunia ini, hati-hati bagi pengguna media. Yang dakalan HP jangan tertipu. Uronyo termasuk masalah pendapat. Ada sebagian yang hari raya, ada sebagian yang tidak. Kita hari ini harus bijak. Karena antara ilmu dengan bijak ini harus beda. Mereka yang berhororaya baru api betul, uronyo yang hororaya api betul. Artinya kembali kepada keyakinan masing-masing. Yang penting baik karu-karu. Ini kadang-kadang media terlalu melebih-lebihi. Lebih-lebih PMK ipu urang baik kurban. Padahal panenanya. Ada penyakit itu tapi yang jangan dibesar-besarkan kali. Tetap kembali kepada fikih kurban. Sehat lahir batin tiaju. Maka hadirin urang ciklong yang berbahagia. Maka yang ini yang pertama, lakukanlah kebaikan semampu kita bawakan, baik tanggung-tanggung. Lagi tak cerita buno, balang kue, halat jaro. Nya bayang geron ngoten wa rumah. Nah, halat jaro, nya halat jaro yang ke bulan dalam. Pegah tu han habis-habis kue hilung kok berkat. Ya, hai bekilom. Man letak nampak kuih hebat 15 raya mantang le kuih. Berapa ni le? Jamai dua ni icok yang dengan tumpit icok dua ni. Mia orang zaman lam tem ke boh lam talam. Bukan tak boleh bu, jangan salah paham. Tapi ini menjadi renungan bagi kita. Kalaupun dalam masalah berkurban, mia moto neblo 6 juta ti bulan pakan kameng hae meja api. Neblo kameng arek rayu tiga ataupun lumo yang gap-gap tabu. Begitulah dalam hal masalah melakukan ibadah. Mungkin ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita renungkan hari ini? Renungan sejauh mana hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada orang tua. Hubungan anak kepada orang tua. Nyobekna yang carang peruno cuco sagai. Peruno cuco untuk mendoa ke urang cik. Coba anak, dek, kakak baca doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ampuni aku nya tak pernah aku cuco. Padahal Nabi ni pegah. Man tarakal du'a lil walidain fa innahu yang qati'u anhu rizqu. Apabila tidak orang seseorang itu enggak mau mendoakan orang tuanya lagi, maka rezeki gekoh. Jadi ketika orangnya keadaan negara kita hari ini ekonomi enggak jelas, jangan terlalu latah kita menyalahkan presiden. Jangan terlalu latah menyalahkan DPR. Jangan terlalu latah menyalahkan bupati. Semenjak beliau duduk pimpin negara ini, ekonomi enggak jelas. Beklenya ni tak salah. Karena Nabi pernah berpesan, urang yang hantim mendoa kepada urang cik, rezeki gekoh. Artinya hana berkat. Tiuro si malam, padumge nata berjarau untuk tamu doa ke urang cik. Lebih-lebih dalam suasana lebaran orangnya menyemanteng na orangnya jak laki maaf. Mungkin ini menjadi renungan. Tak pegah tu orangnya ekonomi enggak jelas, hidupnya enggak karuan. Mia ke nurung Aceh, udek pengpor yang raya padahal dengan nurung cik pernah kita sakiti. Maka ini satu keunikan bagi kita nyo kadang-kadang na salam-salaman. Tapi na keunikan juga yang tidak baik. Mungkin menyau orang ini akan pernah berenang tapi kejadian. Menganu kalau bahasa orang Jawa itu sungkeman. Salah maju. Cuma lado mati masa muda sungkuman mati masa tuha. Hana gemumat le jarau ngelako lalu ngelap lap timpan ide hilikut. Ani imah desa juga nya hana mama desa. Mungkin ini satu keunikan kadang-kadang baik Aceh ataupun Jawa. Saya satu kebanggaan ya kepada orang Jawa ini. Dalam pemanggilan mungkin dalam jangan takkan tak pegah. Dosa but dengan perumoh dengan lako antara hubungan suami istri banyak yang salah. Kadang-kadang dari segi tutur kata saja kita sudah banyak salah. Maka dalam momentum Aidil Adha seperti ini menyenah salah nilaki maaf. Karena dalam pemanggilan maka unik orang Jawa meno. Ada gelako cukup hitam keling ke tetap emas ke panggil. Nyom lako ko hitam tapi emas tetap ke panggil.
Jadi itanyo menanti, nah yang nah yang ayah, nah yang abu dan macam-macam. Nyuruh tak petubit bahasa-bahasa yang memang hana jid. Maka ni pegah dalam kitab salah sabuah perumoh nusyud kepada lako ketika bengih gebanting pintu, butuh pintu habis but puam. Nyan bahagian daripada nusyud. Man atranyan yang haluk dikategorikan dosa, apalagi masalah-masalah yang lain. Maka ini menjadi renungan di Aidil Adha. Maka menjadi kesimpulan, maka kemungkinan besar kita ada menyembelihkan hewan kurban. Menjadi renungan bagi orang-orang ayah yang berbahagianya. Yang pertama, dekatkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya dengan cara menjalankan syariat. Karena tidak boleh terlepas antara syariat, tarikat dan hakikat. Yang namun hari ini syariat sebagai media kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terus lakukan kebaikan semampu kita dengan sebaik-baik mungkin. Jadilah kebaikan yang kita lakukan kemarin lebih bagus, kebaikan yang kita lakukan hari ini lebih bagus daripada kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka menjadi renungan yang terakhir, saya pernah membaca satu petuah daripada Kiai Maimun Zubir. Beliau mengatakan, kalau seandainya kamu melihat seekor anak ayam, anak sapi, anak kambing yang terpisah dari induknya, maka susulkan dia. Barangkali itu menjadi penyebab Allah kumpulkan kamu itu bersama keluargamu di surga kelak. Tak ada mana anak kambing kai tim-tim ya tetet mai. Kita jangan terlalu latah ala tagopnya. Kita susulkan kepada induknya yang mungkin tak susulkan. Mungkin itu barangkali menjadi penyebab Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita di surga kelak nanti. Kemudian kalau seandainya kita enggak punya ilmu agama, hanjat atau membuat kitab. Jangankan kitab kuning, kitab masailal han lepas atau membuat. Seandainya kamu ini bukan orang yang bisa paham tinggi ilmu agama, tapi ajarkanlah alif bata kepada anakmu. Sehingga mungkin alif bata itu menjadi amal jariah kepadamu. Maka kebijakan guru-guru itu petuah-petuah han gebijo ile anak mit cuco bak tengku bak usajah bak TPA punya alif bata kalau mituri. Takkan raih pahala jariah ilmu yang bermanfaat dulu. Wate kaji ibut bacot baru tak juk bak tengku. Inyo banyak mentang-mentang itu pempes kata juk bak tengku. Nah, nyan menjadi masalah. Artinya alif bata ini yang harus kita raih terlebih dahulu. Lebih-lebih dalam masalah pembacaan Al-Fatihah. Maka hadirin kaum muslimin sedang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sekilas renungan pada hari raya Aidil Adha bahwa perlu kita yakini Arafah sebuah potret kehidupan yang terjadi hari ini. Potret manusia ini butuh kepada Khalik, butuh kepada Tuhan yang sebenarnya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menilai seseorang itu daripada penampilan. Maka dalam proses ibadah haji, baju ihram, walau presiden yang terus kodeh tetap pakai baju ihram, walau masyarakat biasa tetap pakai terus kodeh pakai baju ihram. Ini salah satu bukti bahwa di mata Allah tidak ada yang beda, walaupun bintangnya, pangkatnya sampai bintang 10, bintang 12. Tetap yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sekilas yang dapat saya sampaikan, menjadi renungan bagi kita untuk melakukan berbagai macam kegiatan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbun afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li jiranina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman ahsana alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa mak dan ayah kami ya Allah, dosa segala guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimakanlah segala taubat kami ya Allah, terimakanlah segala amal kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah umur kami, berkahilah harta kami, berkahilah rizki kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah. Ya Allah, seandainya di antara kami ada yang sedang susah ya Allah, maka bahagiakannya ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya di antara kami ada yang sedang sakit, ya Allah, maka berikanlah kesembuhan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, seandainya di antara kami ada yang sedang bermasalah, ya Allah, maka permudahkanlah masalahnya, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma astajib du'ana fashfi maradana warham amwatana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil mufsidin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil murtaddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin yang demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.